Sound roll and action. Sebelum mulai, Mas Burhan mau ngasih tebak-tebakan dulu nih ke kalian. Kenapa ada merek motor Yamaha? Coba, kalau jawaban kalian benar, requestan film kalian bisa Mas Burhan bawain langsung. Gimana? Tertarik? Langsung dijawab di kolom komentar. Oke, lanjut. Tapi kalau benar jangan request film biru ya. Awas aja. Dan yo, what's up warga Nobar, piye kabare? Saya Toya. Kali ini Mas Burhan akan membawakan film berjudul Konkur Lahad Datu yang dirilis pada tahun 2024. Menceritakan tentang pasukan militer Malaysia yang bekerja sama dengan kepolisian untuk bertempur melawan kelompok teroris yang ingin merebut wilayah bagian utara Malaysia. Film ini diangkat dari kisah nyata di mana pasukan militer Malaysia sempat melakukan operasi militer besar-besaran untuk mengusir kelompok bersenjata dari Filipina yang ingin menduduki wilayah Lahad Datu pada tahun 2013 di Malaysia. Wah, seronoknya. Udah tak sabar lah tuh. Jom kita sikat. Kupadukan irama lewat kata-kata. Tak usah lama-lama, siapkan mata telinga dan anu-anuan kalian semua. Sudah tidak sabar, mari kita nobar. Film ini dimulai dengan memperlihatkan situasi dini hari pada 26 Februari 2013 di mana kelompok teroris bersenjata dari Kesultanan Sulu bernama Gerakan Militer Nusantara terlihat memasuki wilayah perairan Malaysia. Saat itu pasukan GMN yang berasal dari selatan Filipina ini telah tiba di pesisir Laut Batu Jugar, Malaysia. Malamnya semua pasukan GMN tengah berkumpul di markas mereka yang berada di Pulau Gatak. Pemimpin pasukan GMN yang bernama Raja Iskandar terlihat memberikan pidato untuk menyulut semangat juang para pasukannya. Walaupun kamu hilang tanpa pusara, pengkhianat mengatakan kamu derhaka. Di tempat lain, di kantor pemerintahan Malaysia, Ketua Keselamatan dan Ketentraman Awam Malaysia bernama Datuk Khairil mendapat panggilan dari Ketua Komisaris Daerah Batu Jugar, di mana dia menginfokan bahwa pasukan militan GMN telah memasuki wilayah mereka. Setelah menerima informasi itu, Datuk Khairil segera mengadakan rapat dengan para petinggi militer yang ada di sana. Dalam rapat itu, dia memerintahkan Mayor Mizan dan seorang negosiator bernama Kamal untuk segera datang ke markas militan GMN guna melakukan perundingan damai agar menghindari konflik yang berbahaya. Meski begitu, Datuk Khairil juga memerintahkan Kepala Komando Khusus VIT 69 bernama Azizi untuk tetap mempersiapkan pasukannya guna mengawal jalannya negosiasi tersebut untuk berjaga-jaga apabila jalan damai gagal dilakukan nanti. Pasukan FAD dah bersedia ke untuk ke Batu Jugar? Jadi minta semua anggota bersiap sedia. Jadi kita kena pastikan rundingan ini adalah rundingan damai. Di markas militer terlihat pasukan VIT 69 sedang menjalani latihan rutin mereka. Diketahui pasukan VIT 69 ini dibagi menjadi 4 tim yang masing-masing dipimpin oleh seorang komandan yang terlatih. Pasukan Alpha dipimpin oleh Zamri, pasukan Bravo dipimpin oleh Jailani, pasukan Kerli dipimpin oleh Mas Nan, dan pasukan Delta dipimpin oleh Zaidi. Tidak lama kemudian Mayor Azizi datang dan memerintahkan semua pasukan agar bersiap-siap untuk mengawal para petinggi militer yang akan melakukan perundingan damai di Batu Jugar. Senang diri semua kan juga mahu rundingan damai untuk mereka serah diri dan ke sana untuk escort Datuk Mizan kan. Faham semua? Faham. Okey. Saya jumpa anda semua di lapangan Cebang malam ni. Sementara di markas politik distrik Batu Jugar, seorang inspektur bernama Inspektur Saiful mendapat perintah agar dia dan pasukannya bersiap-siap menuju ke bandara untuk menyambut kedatangan pasukan VIT 69. Semua anggota perlu standby untuk ke lapangan terbang. Semua yang... Saat tiba malam di rumah, Zamri yang ingin pamitan sebelum pergi bertugas melihat istrinya sedang tertidur pulas. Karena tidak tega membangunkan sang istri, dia pun hanya mengelus perut istrinya yang tengah mengandung bayinya itu sebelum akhirnya pergi dari rumah.
Begitu pula di kediaman Masnan, terlihat istri dan ketiga putranya mengantar kepergian Masnan yang akan segera berangkat bertugas besok hari. Saat melihat anak bungsunya tampak bersedih, Masnan pun berusaha memberikan pengertian kepada putranya itu bahwa ayahnya akan pergi untuk melindungi negara dan dia berjanji akan segera kembali untuk berkumpul bersama mereka lagi. Walaupun para anggota enggan pergi meninggalkan keluarga tercinta, namun mereka tetap harus melakukannya demi menjaga perdamaian kedaulatan bangsa. Hingga akhirnya seluruh pasukan VIT-69 pun berangkat menuju ke Batu Jugar untuk memulai misi panjang mereka itu. Baik, Tuan. Controller Polis 11 Bravo ready. Masuk. Kita pakai filter sikit. Ready to take off. Keesokan harinya pesawat mereka telah tiba di Bandara Batu Jugar. Saat mengantarkan pasukan VIT-69 untuk bersiap-siap, Inspektur Saiful sempat mengobrol dengan Zamri. Dan ternyata dia pernah berkeinginan untuk bergabung dalam pasukan VIT-69 seperti almarhum ayahnya. Sayangnya, impiannya itu harus terkubur dalam-dalam karena dia tidak mendapat restu dari ibunya. Arwah bapak saya dulu. Dia lah. Nak jadi komando anak arwah Tuan Zaini. Dah apply belum? Dapat clearance. Saya. Terima kasih, Inspektor. Selesai bersiap-siap, mereka segera berangkat bersama Mayor Mizan dan Kamal menuju ke markas pasukan KMN. Setibanya di sana, Kamal sempat berpesan kepada anak buahnya agar berusaha untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh apapun. Kemudian, mereka pun bertemu dengan si pemimpin pasukan, yaitu Raja Iskandar. Standby bawah. Ini rundingan damai. Terima kasih. Besar rombongan ni. Sebagai tuan rumah, Raja Iskandar mencoba bersikap baik dengan menyuguhkan kopi tubruk untuk kedua tamunya. Namun Mayor Mizan dan Kamal terlihat enggan minum kopi itu karena khawatir kalau minuman itu sudah dicampur oleh racun tikus. Saat negosiasi, Kamal pun segera mengutarakan maksud kedatangan mereka ke sana, yaitu ingin meminta pasukan militan KMN untuk melakukan gencatan senjata dan meninggalkan Malaysia secara damai. Namun Raja Iskandar berkata kalau dia bisa saja menyetujui permintaan itu, tapi dengan beberapa syarat, di mana dia meminta pihak mereka untuk memberikan 800 juta ringgit dan menyerahkan otoritas wilayah Batu Jugar kepadanya sebagai kompensasi dari gencatan senjata itu. GMN letakkan senjata dan berundur secara 800 juta dan seluruh tanah Batu Jugar. Mendengar itu tentu saja Kamal langsung mengatakan kalau hal itu tidak mungkin bisa dipenuhi oleh pemerintah Malaysia. Namun Raja Iskandar tidak peduli dan tetap pada syaratnya itu jika mereka ingin pasukannya untuk mundur. Merasa negosiasi gagal, akhirnya Kamal dan Mayor Mizan pun memutuskan untuk pergi dari sana. Dari dulu milik keturunan aku. bagi kami masa. Terima kasih Raja. Nanti kita akan berhubung. Kami pergi dulu. Setelah kembali ke markas, di tengah istirahat, para komando VIT-69 sedang bergosip, membicarakan soal pasukan militan KMN yang katanya mampu bergerak lincah seperti ninja warrior dan kebal senjata karena menguasai ilmu hitam yang dipelajari dari pemimpin mereka. Tidak lama kemudian Mayor Mizan datang untuk mengabari kalau besok mereka masih akan kembali bernegosiasi dengan pihak KMN. Untuk berjaga-jaga, Mayor Mizan memerintahkan beberapa anggotanya untuk mengevakuasi seluruh warga ke balai desa. Tadi apa perbincangan dengan Raja Iskandar tadi? Bawa keluar orang awam dari kawasan panas ni. Faham? Jadi saya doakan keselamatan kamu semua di sini. Keesokan harinya di kediaman Inspektur Saiful, terlihat ibunya sedang menghubungi saudaranya untuk memberitahu kalau dia akan pergi menuju ke Batu Jugar hari ini. Sebelum Inspektur Saiful berangkat bertugas, ibunya sempat memberitahunya kalau dia berencana menemui saudaranya yang berada di kampung air guna mencari calon istri untuk putranya. Aku nak pergi rumah kau ni. Rumah kau masih kat kampung air kan?
Di sisi lain terlihat rombongan Mayor Mizan sudah tiba di markas pasukan KMN. Di sana mereka membagikan rokok gratis dan beberapa makanan kepada pasukan KMN. Mereka melakukan semua ini dengan harapan bisa meluluhkan hati pasukan KMN agar menyetujui negosiasi itu. Sekaligus agar mengetahui jumlah pasti pasukan KMN yang ada di sana. Sayangnya lagi-lagi strategi mereka ini masih gagal karena Raja Iskandar tetap ngotot dengan syarat-syarat yang diinginkannya itu. Raja Iskandar menganggap kalau dia berhak mendapatkan tanah ini karena tanah ini merupakan tanah leluhurnya. Kau nak jaga hati aku. Keluar dari tanah. Di tempat lain, Inspektur Saiful yang sedang memimpin pasukannya untuk mengevakuasi warga desa hampir saja terlibat bentrok dengan anggota GMN yang berjaga di sana. Pihak GMN mempertanyakan apa tujuan dari evakuasi yang dilakukan oleh pasukan Inspektur Saiful itu. Untungnya Inspektur Saiful berhasil mengendalikan situasi dan kedua belah pihak pun sepakat untuk sama-sama meninggalkan tempat tersebut secara damai. Tak tembak. Kami takkan tembak. Mereka keluarkan orang kampung. Di markas GMN, Raja Iskandar mendapat kabar soal evakuasi warga itu dari laporan yang diberikan oleh anak buahnya. Setelah mengetahui kabar itu, Raja Iskandar terlihat marah karena menganggap mereka berusaha menciptakan kekacauan di tanah leluhurnya itu. Alhasil, Raja Iskandar malah semakin berani menantang pasukan militer pemerintah Malaysia dengan mengatakan bahwa dia dan pasukannya tidak akan mundur dari wilayah Batu Jugar. Mendengar ucapan Raja Iskandar, Mayor Mizan pun langsung bereaksi dan mengatakan kalau dia beserta pasukannya juga akan berada di garis terdepan untuk melawan pasukan militan KMN. Pada akhirnya negosiasi kedua pun gagal dan situasi malah semakin memanas di antara kedua belah pihak. Di tempat lain, Inspektur Saiful terlihat mendatangi kantor balai desa untuk mencari keberadaan ibunya. Di sana, dia bertemu dengan saudara ibunya, yaitu Bibi Esah. Saat Inspektur Saiful bertanya soal ibunya, sayangnya Bibi Esah memberitahu kalau dia sama sekali belum bertemu dengan ibunya. Karena khawatir dengan kondisi sang ibu, Inspektur Saiful langsung pergi menemui petugas untuk meminta bantuan mencari keberadaan ibunya. Dia juga meminta agar segera memberitahu kepadanya apabila ibunya sudah berhasil ditemukan. Daftar masuk Dewan ni. Dia dari zon 29. Balik-balik sekarang. Semua dipanggil. Di markas militer pemerintahan Malaysia di Batu Jugar, Mayor Mizan yang tengah berdiskusi dengan Kamal mengatakan jika pemerintah pusat telah diberitahu soal gagalnya upaya negosiasi damai tersebut. Untuk menekan pasukan militan KMN, mereka pun berencana untuk menghentikan air dan makanan di daerah markas mereka. Dan jika dalam waktu 2 hari ke depan pasukan KMN belum bersedia melakukan gencatan senjata, mau tidak mau mereka harus menghadapi pasukan KMN dengan cara kasar, yaitu berperang. Kalau mereka rasa tekanan, operasi takluk akan bermula. Malamnya para komandan dari keempat tim pun mendapat tugas untuk mengawasi markas militan Sulu. Dari hasil pantauan, diketahui kalau tidak ada pergerakan sama sekali di tempat tersebut. Mereka pun menyimpulkan kalau pihak musuh telah melakukan perjalanan untuk berpindah ke desa lainnya. Pada akhirnya, Mayor Mizan memerintahkan pasukannya untuk segera melakukan pengintaian di semua tempat di wilayah tersebut. Pergerakan militan. Teruskan tinjau rapat dan pastikan mereka tidak keluar dari KTJ. 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Maret 2013, helikopter militer Malaysia melemparkan selebaran berisi peringatan terakhir yang ditujukan kepada pasukan KMN untuk mundur secepatnya. Sayangnya tindakan itu tidak mendapat respon positif dari pihak musuh yang malah menganggap kalau itu adalah ajakan untuk berperang. Hingga akhirnya pertempuran sengit di antara kedua pasukan militer itu pun tidak dapat dihindari lagi.
Keempat tim dari pasukan V-69 mulai bergerak menyusuri perkebunan kelapa sawit itu untuk mencegah pergerakan pasukan KMN yang aktif berpindah-pindah untuk melancarkan serangan. Tim Curly yang berada di tengah-tengah pasukan KMN seketika menjadi pusat serangan pihak musuh. Situasi tim Curly mulai semakin terpojok dan satu persatu anggota telah berguguran terkena tembakan. Bahkan komandan tim Curly yaitu Masnan pun harus tewas di tangan musuh demi melindungi rekan-rekannya yang lain. Saat melihat Masnan telah gugur, ketiga tim lainnya segera bergerak untuk memberikan bantuan kepada anggota tim Curly yang tersisa. Berkat kerjasama tim mereka yang apik, akhirnya pasukan V-69 berhasil menekan mundur pasukan KMN. Kelihatan 3 kali tenggo menuju ke rumah tinggal. Over. Meski pihak musuh telah dikalahkan, naasnya mereka harus kehilangan dua komandan pasukan V-69, yaitu Masnan dan Zaidi. Sebagai gantinya, mereka berhasil menyandra beberapa anggota militan KMN, termasuk putra dari Raja Iskandar. Kenapa kau buang mayat orang kau dalam lubang? Ini balasan untuk pengkhianat. Pacul. Dia orang tak nak apa-apa dah. Hari berikutnya, saat melanjutkan misi kembali, pasukan mendapat tugas untuk memeriksa markas pasukan KMN yang berada di perkebunan kelapa sawit. Setibanya di sana, pasukan mendapati markas itu sudah kosong dan sepertinya seluruh operasi kemiliteran telah dipindahkan ke tempat lain. Clear. Tenggo tak ada. Di sisi lain, pihak kepolisian diperintahkan untuk memeriksa Kampung Air, yaitu sebuah kampung yang berada di pesisir pantai dan dicurigai telah menjadi jalur pelarian dari pasukan militan KMN. Dipimpin oleh Inspektur Saiful, kepolisian mulai menggeledah satu persatu rumah yang berada di sana. Saat mereka tiba di sebuah rumah, mereka terkejut karena melihat ada begitu banyak anggota militan KMN yang bersembunyi di daerah tersebut. Hingga akhirnya baku tembak pun terjadi. Sayangnya pihak kepolisian telah dilumpuhkan oleh pasukan militan KMN karena kalah jumlah. Beruntungnya, Inspektur Saiful dan anggota kepolisian yang tersisa berhasil meloloskan diri dan bersembunyi untuk sementara waktu dari serangan brutal tanpa belas kasihan yang... coba deh kalian lihat sendiri. Di markas militer Malaysia, Kamal dan Mayor Mizan menerima rekaman panggilan terakhir dari salah satu polisi bernama Inspektur Majid yang masih bersembunyi di Kampung Air. Dalam rekaman itu, Inspektur Majid memberitahu kalau seluruh anggota kepolisian telah dibantai habis oleh pihak musuh.
Mengetahui rekan-rekan seperjuangannya banyak yang gugur dalam medan perang, Jailani pun meminta izin ke atasannya agar segera mengirimnya ke kampung air untuk menghabisi pasukan KMN. Namun Kamal dan Mayor Mizan tidak mengizinkannya dan mengingatkan pasukannya agar tidak bertindak gegabah supaya tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan. Aku tak nak hilang lagi budak-budak aku. Semua orang kat sini nakkan keadilan untuk anggota kita, kau tak nak? Baik, Tuan. Pagi esok kita bersedia untuk ke kampung air. Ianya akan jadi membakar api juang kita. Malamnya, Mayor Mizan pun memerintahkan beberapa anggota pasukan VIT 69 untuk mengamati situasi terkini di kampung air. Pasalnya, mereka hendak melakukan penyergapan besar-besaran terhadap pasukan militan KMN yang rencananya akan dilaksanakan besok. Setibanya di sana, para anggota yang dikirim ke kampung air berhasil menemukan keberadaan Raja Iskandar. Tanpa basa-basi, mereka segera menyampaikan informasi itu ke markas sebagai acuan untuk membuat strategi serangan besok. Alpha November, Sen. Di sisi lain, Inspektur Saiful yang masih bersembunyi di kampung air tidak sengaja melihat ibunya dan beberapa warga lainnya tengah disandra oleh pasukan militan KMN. Walaupun dia ingin sekali menyelamatkan ibunya, namun apa daya, dia tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan kondisinya yang masih terluka parah akibat terkena tembakan di pertempuran tadi. Alhasil, dia pun hanya bisa bersembunyi sambil menunggu bantuan tiba. Di markas pasukan KMN yang baru, Raja Iskandar terlihat sangat marah saat mengetahui banyak anak buahnya yang tewas dan putranya yang diculik oleh pihak musuh. Menyadari kalau pasukannya bisa saja akan kembali diserang, Raja Iskandar segera memerintahkan pasukannya untuk bersiaga di posisi masing-masing agar mereka dapat melakukan serangan balasan secepatnya. Serang balas. Ya! Ini rancangan kami, Paduka. Tempat yang paling strategik. Mereka pasti tewas. Pastikan dendam aku tertuntut. Hari berikutnya di markas militer, pasukan VIT 69 pun telah siap untuk diberangkatkan ke medan perang. Sebelum mereka pergi, Mayor Mizan dan Zamri memberikan pesan dan menyemangati para pasukan agar terus berjuang dengan gagah berani sampai titik darah penghabisan demi mempertahankan kedamaian negeri tercinta mereka ini. Sakit perit kehilangan saudara-saudara kita. Bila kita berazam untuk meninggalkan keluarga kita, adalah pengorbanan nyawa kita sendiri. Hari ini adalah hari terakhir untuk musuh kita semua. Adalah hari untuk kita takluk mereka semua. Mereka akan berdepan dengan kekuatan yang luar biasa. Biarpun mati, kita tetap Pada akhirnya pasukan VIT 69 pun memulai misi pertempuran mereka untuk terakhir kalinya. Secara diam-diam, pasukan memasuki kampung air melalui jalur darat maupun air untuk melakukan penyergapan mendadak. Dengan tekad sekuat baja, mereka pun terus memastikan tidak ada satupun anggota militan KMN yang lolos. Tim Alpha dan Bravo yang bergerak dari jalur darat pun mulai menyusuri setiap gang di daerah perkampungan itu. You on my scope. Tidak lama kemudian tim Bravo mendengar suara anak kecil yang berasal dari salah satu rumah yang berada tidak jauh dari posisi mereka saat ini. Saat mereka tengah mengamankan anak kecil itu, tiba-tiba pasukan militan KMN yang bersembunyi pun muncul dan langsung menyerang tim Bravo. Di sisi lain, tim Alpha berhasil menyelamatkan Inspektur Saiful. Saat itu juga Inspektur Saiful segera memberitahu pasukan soal para warga yang tengah disandra oleh pasukan militan Sulu. Inspektur Saiful juga meminta bantuan Zamri untuk menyelamatkan ibunya yang turut menjadi salah satu sandra di sana. Zamri pun berjanji bahwa dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan ibunya bagaimanapun caranya. Aku akan pastikan mak kau selamat. Okey.
Kemudian tim Alpha pun kembali bergerak dan kali ini mereka berhasil menemukan 2 anggota kepolisian lainnya yang selamat. Saat tengah memeriksa salah satu rumah, Zamri dan rekannya tiba-tiba diserang oleh Panglima Militan Sulu. Dengan keahlian bertarungnya, Zamri pun mampu menumbangkan musuh itu. Walaupun rekannya harus kehilangan salah satu tangannya akibat terkena bacokan. Dengan bantuan tim penembak jitu, tim Alpha langsung mengepung rumah tempat di mana para warga disandra. Berkat kerjasama mereka yang hebat, akhirnya semua warga yang disandra pun berhasil diselamatkan, termasuk Ibunda Inspektur Saiful. Tidak hanya itu, pasukan militan KMN juga dibabat habis oleh mereka. Di luar, pasukan juga menemukan beberapa jasad anggota kepolisian yang tewas dalam kondisi mengenaskan, dengan kepala terpenggal dan ada juga yang telah dikuliti tubuhnya. Tidak lama kemudian, tim Alpha dan tim Bravo menerima informasi bahwa Raja Iskandar bersama anak buahnya sudah berada di dermaga untuk melarikan diri. Tanpa buang-buang waktu, para pasukan langsung menuju ke lokasi untuk mencegah operasi pelarian mereka. Hingga saat pasukan tiba di sana, pertarungan sengit pun kembali terjadi. Bersama anak buahnya yang masih tersisa, Raja Iskandar masih berusaha melarikan diri dengan menggunakan perahu. Di sisi lain, pihak kepolisian tiba-tiba mendapat serangan dari pasukan militan KMN saat mereka ingin mengevakuasi para warga ke tempat yang aman. Setelah berhasil mengevakuasi para warga, tim Alpha dan Bravo bergegas mengejar Raja Iskandar yang hendak kabur itu. Pada akhirnya, kapal yang diduga ditumpangi Raja Iskandar pun terpojok di sebuah pulau saat para pasukan menyerang mereka tanpa henti. Saat mereka memeriksa jasad yang tewas itu, sayangnya orang itu bukanlah Raja Iskandar, melainkan anak buahnya sendiri yang dijadikan umpan untuk mengelabui pasukan militer Malaysia. Di akhir film, terlihat Raja Iskandar dan pasukannya yang masih selamat berhasil kabur melalui jalur darat di perkebunan kelapa sawit yang sama sekali tidak dijaga oleh pasukan militer maupun pihak kepolisian Malaysia. Dan film pun tamat. Nah, dari film ini kita diingatkan bahwa jangan pernah mengklaim sesuatu yang bukan milik kita. Ingat itu. Ibaratnya tuh gini, kalau kalian minjem uang ke temen nih, jangan lupa dikembalikan lagi. Jangan pas ditagih malah mendadak amnesia. Semoga pesan ini sangat bermanfaat untuk kalian semua. Segitu dulu dari Burhan Sang Kicomania mewakili orang-orang yang sedang bertugas, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.